out of work, come to the night. What's the problem? Not gonna make you right. Buy the bullet, then pull the trigger, hold tight. Burning on the right side in the sky. Nothing matters when you're in the fight. Hold your fire, baby, we can make it on time. But I don't know what you're gonna. But now I don't care anymore. In the end, we know it's always worth. Crying out, now you tell me now. So we say we won't change, we'll never be the same. Crying out, oh, I'm burning out. Can't you hear the sound? Don't you? In the moment, can't move it from the start. So close, so hard to fall apart. Only heaven knows how far we are. This feeling, you're the only one that's really lost. But I don't want to go back. And I know I don't care anymore. In the end, I know we'll all be good. Crying out, won't you tell me now? So we say we won't change and never be the same. Crying out, oh, I'm burning out. Can't you hear the sound? One by one, it's taking apart me. Can you hear the voices screaming? And loud to me, I feel it. We can be the change we needed. Can you hear the voices screaming? And loud to me, I feel it. We can be the change we needed. Shout it out now, shout it out now. Crying out, will you tell me now? So Iya kan. Aku suaraku masuk kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya.
selamat datang kembali di acara Koma Talks pada hari ini. Nah, spesial nih teman-teman, Koma Talks hari ini kita akan ngobrol bareng divisi VFX Animation tentunya. Nah, gimana kita di sini akan membahas gimana sih VFX Animation di Koma, ada apa aja sih, pembelajarannya ada apa aja. Nah, karena kita akan belajar VFX Animation, dan aku di sini nggak sendiri nih. Dan mungkin teman-teman yang baru join, mungkin kita kenalan dulu lagi, karena kemarin yang perkenalkan, namaku Natasha. Di sini aku akan sebagai moderator di sini. Nah, kenalin, nama aku Muhammad Ilham Harapandinata. Teman-teman semua yang ada di rumah bisa nih panggil aku Ilham. Atau panggilan akrab itu adalah Hambo. Ya, kenapa dipanggil Hambo ya? Karena Ilham itu isim namanya udah banyak, Kak. Jadi umum banget ya. Iya, nyari nama-nama sendiri gitu kan. Nyari nama baru. Iya. Di sini aku dari perwakilan divisi Visual Effect Animation. Aku dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 2019, teman-teman. Nah, itu tadi sedikit tentang Kak Ilham nih. Jadi Kak Ilham ini dari divisi VFX Animation. Nah, nanti Kak Ilham bakal nemenin kita beberapa menit ke depan sharing-sharing pengalaman Kak Ilham mengenai divisi VFX Animation yang ada di Koma ya Kak. Iya, yang ada di Benar Koma. banget. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran nih Kak. Gimana sih VFX Animation di Koma tuh ngapain aja, ada apa sih yang menarik, materinya apa aja. Mungkin langsung aja nih di pertanyaan pertama buat Kak Ilham. Iya. Kak Ilham nih, awal masuk Koma kira-kira emang udah ada basic multimedia kah atau dalam, apalagi kan ini animasi nih Kak, buat animasi dan visual effect nih. Udah ada pengalaman belum sih Kak sebelum ini? Kalau untuk basic multimedia ya awalnya aku basicnya di ini teman-teman video editing. Jadi menggabungkan beberapa video hingga menjadikan sebuah cerita gitu kan, kayak nyambung-nyambung gitu di Sony Vegas Pro atau Premiere Pro gitu. Tapi kalau untuk di visual effect animation atau apapun yang berhubungan dengan animasi itu aku belum ada basicnya sama sekali. Jadi benar-benar dari nol lah belajar di Koma ini gitu Kak. Karena itu kan tadi lebih ke editing video kan? Iya. Kan di Koma itu kan ada broadcast juga nih. Kenapa nggak memilih broadcast? Kenapa lebih memilih VFX animation nih? Kalau dari Kak Ilham sendiri itu kenapa? Karena awalnya itu aku tertarik nih sama yang namanya dunia per CGI-an. Kayak misalnya nih Avenger, Harry Potter, atau ya film-film kayak fiksi-fiksi science fiction gitulah. Nah, itu aku mulai tertarik nih, gimana sih ini cara bikinnya, kok bisa ada apinya, ada robotnya, ada apanya. Nah, itu aku tertarik banget di situ. Jadi apa ya, bisa memunculkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu sesuai dengan karena imajinasi terinspirasi kita. film tadi ya. Iya, dari film. Jadi Kak Ilham ini pengen mewujudkan imajinasi Kak Ilham yang ada di pikirannya nih. Aku pengen ada api, aku pengen ada hujan tiba-tiba gitu ya Kak. Jadi bisa lebih berimajinasi lah. Sebebasnya gitu iya, ya. Bebas. Dan bisa diatur sendiri gitu. Bisa diolah sesuai imajinasi teman-teman. Gitu. Nah, Kak Ilham ini kan belajar dari awal banget nih, dari nol banget. Nah, gimana sih Kak? Ada kesusahan nggak Kak dalam penerimaan materi itu? Kalau untuk kesusahan sih, alhamdulillah belum ada ya, karena di Koma ini dipelajari atau dikasih materinya dari pengurusnya itu benar-benar pelan-pelan dan benar-benar dari dasarnya itu loh. Jadi ketika kita nggak paham sama sekali nih, nah kita benar-benar diajarin ini prosesnya gini, kita diajarin pelan-pelan. Kalau misalnya ketinggalan, itu nanti teman-teman bakal dibimbing lagi, ditanyain. Kayak misalnya aku ketinggalan nih, gimana? Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang bingung nggak? Ada yang susah nggak? Nah, itu disampirin satu-satu gitu loh, Kak. Berarti lebih kayak private gitu ya, pas jadi diajarinya secara umum, habis itu kalau pas praktek dan penjelasan lebih rincinya lebih ke perorangan gitu ya, Kak? Jadi kalau misalnya nih, di kelas atau waktu jadwal pembelajaran teman-teman belum paham, itu nanti setelah kelas atau di luar kelas itu nanti bisa janjian sama pengurusnya untuk, Kak, aku mau belajar ini nih, aku mau ngulang materi ini nih. Nah, itu nanti bisa janjian sama pengurusnya dan lebih fleksibel sih ya, kayak bisa dianggap pengurusnya itu kayak teman sendiri. Kayak teman sendiri, kayak bisa aku diajak mau belajar nongki, ini nih, ajarin dong gitu ya. Sebenarnya saling berbagi ilmu juga jadi ya. Iya, bener-bener telaten gitulah yang ngajarin dari yang nggak bisa jadi bisa. Berarti kalau yang udah bisa saling ngajarin sama yang belum bisa. Berarti saling tukar-tukar ilmu saling juga lah. Sharing lah di sini, intinya di Koma itu bukan karena bisa, tapi karena kita di sini tuh untuk bisa, teman-teman. Untuk bisa. Kita saling sharing lah di sini. Jadi ya nggak ada yang siapa yang paling bisa, siapa yang paling nggak bisa, siapa yang paling jago, siapa yang paling nggak jago. Kita di sini semua sama kok. Berarti nggak perlu khawatir ya Kak, kayak aku kan, aku nggak bisa multimedia nih, aku belum punya
pengetahuan tentang itu, belum tahu tentang animasi itu gimana, visual effect itu gimana, berarti bisa banget tuh kan. Oh bisa Berarti banget, nggak perlu khawatir dong, nggak perlu khawatir. karena bakal dibimbing gitu Bakal ya. dibimbing bener-bener dari awal, dari yang nggak tahu apa-apa, insya Allah kita bantu hingga menjadi sesuai yang teman-teman inginkan. Gitu, Nah, ekspresikan. ngomong-ngomong soal materi nih Kak Ilham, kira-kira materi di visual effect yang Kak Ilham pelajarin itu ada apa aja sih Kak? Mungkin teman-teman penasaran nih sebagai gambaran VFX animation yang ada di Iya. Koma tuh bakalan belajar apa aja sih Kak? Atau ada apa aja sih gitu? Oke, mungkin aku jelasin seingat aja ya, karena di After Effects kan karena di VFX Animation itu kan kita menggunakan dua aplikasi nih, yaitu After Effects dan Blender. Nah, di After Effects-nya ini kita belajar seperti matte painting. Nah, kalau teman-teman tahu, matte painting itu seperti menggabungkan beberapa objek hingga menjadi satu gambar. Misalnya nih, teman-teman ada gambar pemandangan gunung. Teman-teman pengen ngubah awannya itu menjadi senja, mendung, atau cerah. Nah, itu namanya matte painting. Atau teman-teman mau nambahin objek kayak burung, pohon-pohonan. Nah, Berarti seperti itu. sebebasnya ya Kak? Mm-mm. Kayak nih sekarang nih, aku mau nambahin, kan ada bintang, roket, aku mau nambahin bulan gitu, terserah Oh, gitu ya? bisa ditempel, itu namanya matte painting. Jadi ya kayak bener-bener nyata lah, padahal itu beberapa objek yang digabungkan jadi satu. Gitu. Cuman editing Kak? Iya, cuman Bukan editan, beneran, tapi bukan bohongan. beneran. Apa lagi tuh Kak? Ada lagi nggak? Lalu ada yang namanya motion graphic. Nah, kalau teman-teman tahu motion graphic itu kayak ini. Teman-teman tahu nggak sih animasi kok bisa itu yang kok bisa sih? Nah, itu namanya motion graphic. Atau kayak teman-teman yang lihat di bumper-bumper itu namanya motion graphic. Jadi sebuah grafik yang digerakkan menggunakan keyframe itu namanya motion graphic. Kayak video pembelajaran gitu ya Kak, yang muncul-muncul itu? Kayak yang apa namanya? Pop-up gitu namanya gitu motion ya? graphic. Oh. Lalu ada lagi yang namanya kamera tracking. Nah, apa itu kamera tracking? Kamera tracking itu merupakan pergerakan kamera yang mengikuti sebuah objek. Kalau misalnya teman-teman lihat nih di sebuah film Avenger misalnya, itu kan ada beberapa gabungan dari objek-objek CGI ya, kayak objek 3D dan sebagainya. Tapi kameranya gerak-gerak, tapi kok benda 3D-nya itu bisa stay di sana. Nah, itu namanya salah satu teknik kamera tracking. Berarti badan aku diem nih, tapi aku nggak gerak gitu ya Kak? Jadi gini Kak, misalnya nih, kita kameranya gerak-gerak, tapi kita pengen memunculin sebuah gitar di sana atau motor di sana. Otomatis kan kalau kita tempel aja gitu kan, otomatis bendanya itu bakal nempel terus ngikutin kameranya gitu kan. Tapi kalau misalnya di tracking, nanti benda itu bisa tetap di sana sesuai titik poin yang kita tentuin. Oh gitu. Jadi dia nggak bakal jalan-jalan gitu. Cuman kameranya aja yang Iya, jalan-jalan. jadi seakan-akan itu benda yang nyata gitu loh Kak. Benda yang nyata. Padahal itu Benda yang bohongan. diam, padahal bohong. Editan gitu Iya. ya. Terus ada apa lagi Kak? Lalu untuk yang di Blender nih, kita belajar yang namanya modeling. Nah, modeling itu adalah membentuk sebuah benda yang kita inginkan, misalnya kita membentuk sebuah meja, kursi, motor, atau mobil gitu. Itu namanya modeling. Jadi dibentuk dari sebuah bentuk dasarnya nih. Misalnya kalau kita bikin meja, itu kan bentuknya dari kubus ya. Nah, dari kubus itu nanti kita bentuk nih hingga membentuk sebuah meja, kursi, atau rumah, atau orang itu juga Jadi bisa. kalau orang tuh berarti terbentuk ya Kak? Misalnya kepala berarti lingkaran dulu, terus nanti ke badannya kotak-kotak gitu ya Kak? Iya, jadi ya kita bikin dari benar-benar bentuk dasarnya gitu Kak. Berarti dari bentuk dasar yang hanya sebuah kubus nih kotakan, terus nanti diubah menjadi wujud yang benar-benar nyata benar-benar gitu. wujud yang teman-teman inginkan. Lalu setelah modeling itu ada yang namanya texturing. Texturing itu adalah memberikan sebuah tekstur di dalam objek 3D yang teman buat nih. Misalnya teman-teman bikin meja, itu kan ada tekstur kayu nih, ada kayunya. Nah, itu di 3D. Nanti kita belajar nih bagaimana cara memasukkan tekstur kayu itu di dalam objek yang kita bikin. Misalnya biar terlihat nyata gitu ya Kak? Kan nggak mungkin nih meja polosan, pasti ada teksturnya, kan ada permukaan yang nggak rata. Nah, itu namanya texturing, teman-teman. Berarti itu untuk meyakinkan untuk penonton tuh yakin bahwa itu tuh meja beneran. Iya, gitu itu bahwa itu tuh ada meja gitu. Manipulasi gambar gitu ya Kak? Terus setelah texturing itu ada yang namanya lighting. Nah, apa itu lighting? Kenapa sih dipelajari di 3D? Nah, karena pada dasarnya gini teman-teman, di 3D itu lightingnya itu tekniknya sama seperti halnya fotografi dan videografi di dunia nyata. Bedanya itu di 3D kita lightingnya adalah digital. Namun dengan teknik-tekniknya itu sama seperti di kehidupan nyata. Misalnya seperti 3-point lighting, ada backlight, highlight,
ada feel like, nah itu tetap kita pelajari di sini. Berarti gitu. secara teori itu pengaturan lightingnya sama, hanya berupa Hanya medianya aja yang medianya berbeda. beda. Kalau VFX yang dipelajari Kak Ilham tuh lebih ke digital untuk Iya, editingnya. untuk yang 3D. Sedangkan kalau yang kita sering temui itu kan lebih nih kayak di studio nih ada lighting kan, ada lighting gitu ya. Nah, seperti ini. Oh. Karena kalau misalnya nggak ada lightingnya atau lightingnya kurang atau gelap, itu nanti hasilnya bisa noise tetepan di renderannya gitu. Jadi 3D itu seperti halnya kita memvisualisasikan dunia nyata gitu, Kak. Biar terlihat nyata gitu Iya. ya. Berarti selama ini kita dibohongi teman-teman. Tapi itulah seni ya Kak? Iya, itulah kenapa kalau dari CGI atau produk-produk 3D itu bisa terlihat nyata karena lightingnya juga diatur, disesuaikan seperti kehidupan nyata ini. Tetap berdasarkan pada teori juga Iya, sih. berdasarkan pada teori. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lihat tuh. Nah, di sebelah itu kan ada beberapa karya dari pengurus dan juga anggota. Gimana sih VFX Animation tuh? Nah, kan kalian bisa lihat tuh ada beberapa karya, wah terlihat nyata ya Kak. Iya. Kayak beneran nyata juga itu, ada beneran ada rumah, ada lampu. Keren sih. Terus, ngomong-ngomong soal materi nih, dari semua yang Kak Ilham jelasin tadi kan banyak banget tuh. Kalau dari Kak Ilham, lebih suka yang mana sih Kak materinya? Kalau aku sih dari aku pribadi lebih suka ke materi matte painting, Kak. Karena kenapa? Tertarik karena apa ya? Kita itu bisa memunculkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oh, berarti Seperti- mau mewujudkan iya, keinginan gitu ya? Seperti halnya kalau kita hanya memfoto sebuah halaman rumah, aku pengen nih nambahin ada mobil di sana, aku pengen nih nambahin ada pepohonan di sana, aku juga pengen nambahin gunung mungkin. Jadi kita bisa memainkan visual kita, imajinasi kita di sana gitu. Berarti sekreatif mungkin gitu ya? Kita Kak? bisa liar lah imajinasi mau tambahin apa aja. Misalnya di sini nih kan ada meja, mungkin ada pot bunga, mungkin pot ada bunga. ini ada bintang tambahin Ada bulan. bintang, bulan bisa. Jadi ya apa ya, tinggal tempel-tempel di layar. Tinggal tempel-tempel aja. Nggak perlu bikin di inilah apa ya namanya itu. Nggak perlu membuang-buang tenaga. Ya, itulah Tenaganya di pikiran sini. teknologi zaman sekarang lebih maju ya Kak? Iya. Lebih keren, semakin maju, semakin kita kreasinya juga harus lebih kreatif lagi ya Bener Kak? banget. Terus selain kita belajar nih Kak di VFX Animation tuh ngapain aja sih Kak? Selain belajar itu di divisi VFX Animation, kita juga ada nih kayak mini-mini seminar gitu kan. Kita kemarin udah beberapa kali ngundang pemateri ya. Kalau teman-teman tahu gitu, kita juga pernah ngundang Rifki Art Studio. Nah, teman-teman tahu nggak di sini Rifki Art Studio itu? Ya pasti tahu lah Rifki Art Studio yang lagi booming sekarang nih, yang bikin lomba ROG itu loh, yang sama sering collab sama Anjas Maradita juga, atau yang kalau teman-teman tahu YouTube Rewind kan juga dari Rifki Art Studio. Nah, itu kemarin juga sempat diundang di VFX Berarti Animation. pelatihan bareng gitu? Mm-mm. Sharing-sharing juga. Wah. Lalu selain ada mini seminar, itu kita juga kadang nih ada anggota atau pengurus yang ikut lomba juga. Kalau dari aku kemarin itu pernah ikut lomba nih dari beberapa merek laptop gitu kan. Boleh disebutin nih? Sebutin aja Kak, nanti disensor ya. Kemarin itu aku pernah ikut lomba dari MSI sama ROG gitu kan. Cuman ya yang namanya belum rezeki Kak ya. Gak apa-apa, mungkin lebih ke ini sih teman-teman, lebih ke Belum mencoba pengalaman baru. iya. Apalagi kan juga Kak Ilham di sini dalam proses pembelajaran juga kan. Jadi nggak masalah sih kalau menurut aku kita belum ada rezeki di situ. Tapi kan selain membagikan pengalaman kan juga harus nih loh menunjukkan karya kita Iya. udah sejauh mana gitu. Sebagai tolak ukur gitu ya. Iya, sebagai ya progres kita lah untuk menguji potensi kita. Iya, Lalu sambil memperbaiki juga. selain ikut lomba, aku juga pernah tergabung di beberapa panitia kegiatan Kak, seperti Tebas. Tebas itu kan iya. salah satu event komeng terbesar ya. Nah, di Betul sana banget. aku tergabung di dalam si kreatifnya di bagian animasi. Terus pernah juga kemarin itu tergabung di PPM. Kalau teman-teman lihat beberapa visual animasi atau modeling-modelingnya 3D gitu, aku ikut andil di sana gitu teman-teman. Nah, Kalau apalagi kan teman-teman tahu ini PPM gitu. banyak banget Iya. mahasiswa baru yang tergabung nih di Google Meet ini nih Kak. Berarti seharusnya teman-teman tahu, pasti udah tahu lah siapa yang buat animasi di PPM kemarin. Nah, ini Kak Ilham dan teman-temannya. Iya. Jadi kalian udah nggak meragukan lagi lah animasi yang ada di PPM dan juga di Tebas. Kalau Tebas, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Tebas, yaitu Tebas Award. Nah, di situ teman-teman bisa lihat apa aja sih animasi yang ada di Tebas itu. Nah, kayak gitu. Iya.
Nah, selain itu apa lagi Kak? Selain tebas, berarti ilmunya itu berguna nggak cuma buat disimpan sendiri nih, Iya, bisa berguna. tapi bisa direalisasikan buat kegiatan-kegiatan koma dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Ya, untuk ikut andil dalam kampus lah, memajukan kampus tercinta kita, Amikom. Wah, tercinta. Oke, mungkin bisa ditunjukkan nih karya-karya dari Kak Ilham dari awal ya Kak, dari awal belajar sampai saat ini nih, boleh banget Ya, ditunjukin. itu merupakan perjalananku sih. Ya, bisa dilihat. Bisa Tadi aku udah ditunjukkan? ngebagi beberapa kok. Jadi benar-benar progresku dari awal, dari karya pertama hingga saat ini. Gimana? Kira-kira susah nggak tuh Kak awal-awal pembelajarannya itu? Dari awal bentuknya nih, apalagi kan itu karya pertama. Kira-kira susah nggak sih Kak bentuknya itu? Ya kalau kita nggak tahu dasarnya atau benar-benar pertama kali belajar itu pasti susah ya. Cuman kalau ada bimbingannya, kalau kita dibimbing itu ya memudahkan kita untuk memahami hal tersebut. Yang pastinya karya pertama itu pasti jelek sih. Aku bisa katakan bahwa semua yang mulai pertama kali itu pasti nggak bagus. Kalau misalnya langsung bagus itu ya nggak mungkin sih. Kita butuh proses semuanya teman-teman. Berarti Dari semua orang yang mau belajar pasti dari awal, pasti step by step selalu ada progres juga ya Kak. Pasti ada kesusahan, ada kendala. Nah itu yang membuat kita selalu termotivasi buat belajar terus-menerus gitu ya. Iya, jadi semua itu tergantung keinginan kita teman-teman, tergantung niat kita ingin belajar apa enggak. Niat belajar itu yang utama dan hardware atau benda-benda itu hardware seperti laptop atau PC itu hanya pendukung kita. Semua itu tergantung pada niat kita masing-masing. Apakah kita mau belajar apa enggak, mau berkembang apa enggak, itu semua pilihan kita masing-masing. Berarti lebih ke pilihan pribadi ya Kak? Iya. Kita mau belajar atau enggak. Nah tuh teman-teman, berarti teman-teman nih yang mau belajar bisa banget, kalian tuh harus komitmen dari awal ya Kak. Aku mau belajar ini nih, berarti harus dipelajarin sampai benar-benar bisa, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Iya, kalau teman-teman lihat nih beberapa karya pertama aku bikin benar-benar pertama kali menyentuh dunia 3D. Berarti masih cuman warna, satu warna, dua warna gitu ya. Lightingnya juga acak-acakan, cuman ya baru itulah. meja kursi dan lemari gitu ya. Nggak tahu bentuk apa gitu. Kalau aku lihat sih juga kadang ngakak, ini aku bikin apa gitu. Kayak wah, cuman tapi iya, gitu tapi di satu sisi juga ini loh perjuangan aku, ini bukti aku ya. gitu. Jadi buat teman-teman yang masih minder, tapi kan karya aku belum gini, tapi kan kadang nggak apa-apa. Semua itu butuh proses teman-teman. Semua akan ada prosesnya. Seiring berjalannya waktu itu pasti akan ada prosesnya. Semua berawal dari nol. Nggak ada yang instan dari 10 itu nggak ada. Nggak ada. Itulah kenapa ada angka nol di situ. Karena dari angka nol setelah itu berkembang. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kira ada karya yang lain Kak selain ini nih? Mungkin bisa di next untuk karya. Di next untuk karya selanjutnya? Oh ini karya keberapa nih Kak? Ini karya ketiga kalau nggak salah. Ketiga. 3 bulan setelah bergabung di Koma. 3 bulan setelah bergabung di Koma. Berarti dari buat bentuk ruangan ya tadi, ruangan, meja, kursi, lemari dan vas. Sekarang udah beda tampilan ya ini, Kak? Apa ya? Aku pertama kali bikin tadi tuh, aku masih ingat banget pada tanggal 16 Desember 2019. 16 Desember 2016. Oh, itu laptop saya kayaknya Kak. Dan ini aku bikin di bulan Februari. Oh, buat di bulan Februari gitu. Buat Valentine. Karya yang tadi, karya pertama dibuat bulan Desember. Dan ini setelah 3 bulan bergabung di Koma. Tampilannya berbeda loh teman-teman. Bisa dilihat tadi yang cuma satu ruangan, sekarang berkembang. Tuh udah ada bener-bener nyata, kayak nyata itu bahan printer, ngeprint sendiri. Dan dia kadonya bisa muncul sendiri, lucu ya. Cuman masih ada kekurangan sih di sana tadi. Tapi kalau dilihat-lihat tuh udah bagus banget sih Kak. Alhamdulillah. Karena saya yang notabene-nya belum belajar juga sih mungkin ya. Mungkin saya juga harus belajar deh kayaknya. Mungkin next untuk karya lainnya nih. Ada nggak ya karyanya Kak Ilham? Kayaknya banyak deh. Nah ini aku bikin untuk 17 Agustus kemarin Kak. Ini aku ngisi untuk kontennya di Instagramnya Koma. Di Instagramnya Koma, berarti udah ada beberapa karya Kak Ilham yang dipost di Instagramnya Koma di @media_koma.
Itu tadi namanya apa, Kak? Itu tadi namanya ya animasi. Animasi. Nah, Iya, kalau animasi namanya. Oh iya, animasi. Mungkin next untuk karya lainnya? Nah, lalu ini iya Ager-ager. bener-bener baru banget nih. Jelly. Kemarin aku nyobain salah satu simulasi di Blender ya. Jadi kan kayak bener-bener ya jelly yang bentuknya kalau misalnya jadi jatuh itu kayak gimana. Jadi kayak sembarangan gitu loh. Jadi kayak misalnya jelly kalau jatuh itu bentuknya gimana, mantul-mantulnya gimana itu dipertimbangkan. Oh, berarti nggak ngasal buat langsung gitu ya, Kak? Lalu ini ada kayak susu gitu kan. Aku mau ngasih coklat cuman kok bentuknya masih aneh. Ini pertama kali sih aku bikin simulasi seperti ini, teman-teman. Tapi kayak aku tuh awal pas lihat tuh, Kak, itu kayak nyata loh, Kak. Itu kan apa sih taplaknya ya, Kak? Ya. Piringnya. Aku juga mikirnya awalnya nggak sebelum susunya jatuh karena kan bakalan beda kalau air yang jatuh kan. Mungkin itu kali ya, Kak. Ya ini bakal aku kembangin lagi soalnya masih fail banget di bagian susunya yang. Iya, tapi kalau jelinya tuh bener-bener kayak nyata beneran sih. Kalau dilihat, kalau untuk orang awam sih, Kak, kayak aku tuh udah lihatnya teksturnya udah pas. Mungkin ada karya lainnya lagi, Kak. Karyanya mulai glow up. Glow up. Ada lagi? Kira-kira berapa lama tuh, Kak, buat karya yang jelly ini tadi nih? Aku bikin itu 1 hari, Kak. 1 hari? 1 hari. Berapa jam tuh, Kak? 1 hari sih. 12 jam kalau dikatakan. 12 jam di depan laptop buat karya ini? Iya, mulai dari meja, taplak, piring, dan jelly. Itu yang tadi yang Dan pakai modeling tadi itu ya, iya, Kak? semua di modeling dari bentuk dasarnya. Aku bikin piringnya tuh dari bentuk silinder, tabung gitu. Kalau jelinya ya dari kubus. Terus kalau susunya tadi, Kak, yang tuang itu pakai apa? Itu ada teknik yang namanya simulasi, Kak. Oh. Nah, apa itu simulasi? Nanti kita gabung di sini, teman-teman, ikut di VFX Animation bakal tahu apa itu yang namanya simulation. Jadi ya seperti ini. Jadi dari bentuk-bentuk, setelah bentuk sampai jadi baru dikasih tekstur biar kelihatan nyata gitu ya. Setelah itu kita atur lighting-nya, Kak. Lighting juga. Keren sih. Kalau yang tadi animasi yang di awal tadi tuh yang untuk 17-an tuh, Kak, itu pakai modeling juga kah atau lebih ke apa itu? Iya, itu lebih tepatnya di modeling juga, habis itu dianimasikan, Kak. Kita bentuk modeling sebuah bukitnya. Itu bukitnya dari sebuah kotakan itu nanti ada teknik namanya hingga membentuk sebuah itu bukit. Kalau dijelasin sih agak susah, teman-teman ya. Harus kita belajar enaknya. Nah, ini ada lapangan, terus tadi juga udah ada beberapa bentuk ruangan. Berarti udah glow up nih dari yang cuma lemari, meja, kursi. Nah, sekarang lebih ada sofa, ada gorden tuh kan kelihatan nyata kan, teman-teman. Bisa dilihat yang di tempat tadi itu ada lapangan basket itu karya kedua gue, teman-teman. Karya kedua. Yang tadi. Wah, berarti udah lumayan bertahap gitu ya perkembangan. Ini untuk yang ruangan interior ini karyaku yang baru-baru ini. Baru banget nih. Jadi sampai sekarang itu juga. Ini juga nih, Kak. Aku masih belajar, teman-teman. Masih belajar banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih merasa aku nggak bisa di sini nih, yuk kita belajar bareng-bareng, kita berkembang bareng-bareng, kita ya raih cita-cita bareng-bareng, raih mimpi bareng-bareng. Pokoknya semuanya bersama-sama lah kita berkembangnya. Bareng. Tuh kan kalian udah bisa lihat tadi karya Kak Ilham dari yang cuman sebuah ruangan kecil yang cuman ada meja, kursi, dan sekarang udah berkembang ada animasi, dan tadi ada ruangan yang udah lengkap pakai sofa, ada gordennya juga dan jeli-jelinya tadi ya. Iya. Nah itu tadi, mungkin teman-teman bisa kepoin karya Kak Ilham di mana nih, Kak? Buat lihat karya yang lain nih. Boleh promosi nih? Boleh banget. Kalau teman-teman mau lihat karya-karyaku itu ada di Instagram aku ya, di @ilhamdinata_. Itu Instagram aku kalau misalnya teman-teman mau lihat karya-karya Kak Ilham yang lainnya. Bisa dilihat kan perkembangan Kak Ilham dari awal dia belajar VFX Animation sampai saat ini lumayan udah hampir mau 1 tahun ya, Kak. Hampir 1 tahun. Udah kelihatan banget kan kemajuan Kak Ilham. Apalagi udah mengikuti beberapa kegiatan juga yang bisa merealisasikan nih bakat Kak Ilham, ilmu yang Kak Ilham dapat di beberapa kegiatan. Nah, teman-teman mungkin yang mau kepoin Kak Ilham untuk sekarang nih, bisa banget tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, karena nanti seperti biasa kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang bingung atau tadi terlewat atau yang baru join nih boleh banget tanya di kolom komentar. Mungkin
Kak, ini butuh waktu berapa jam Kak buatnya? Ini dari bentuk apa? Itu boleh banget. Atau mungkin software-softwarenya Iya. yang lain gitu. Atau kalau mungkin tadi ngomongnya kecepatan bisa ditanyain Iya, lagi. mungkin tadi kita ada yang terlewatkan. Ada yang terlewatkan, mungkin, atau ada yang baru join juga. atau mungkin teman-teman mau mengulik yang lain juga boleh. Gitu. Boleh banget tulis di kolom komentar nih pertanyaannya. Mungkin Oke, mungkin aku langsung jawab aja nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, boleh Mbak. Nah, Dari jadi ada Jagat- yang ada yang nanya nih dari Jagat Pramudita. Kak, cara ngumpulin Ngumpulin niat buat bikin gitu gimana Kak? Apalagi kan tadi ada yang sampai 12 jam tuh buatnya. Mm-mm. Kok bisa sih Kak bertahan lama di depan laptop 12 jam nih? Aduh, itu semuanya tuh tergantung niat kita masing-masing, tergantung motivasi kita itu mau kemana. Atau awalnya nih kita punya motivasi, aku ingin jadi ini nih. Nah, kalau ketika kalian mempunyai motivasi untuk belajar atau ketika kalian ingin mewujudkan sebuah impian, itu pasti niat kalian akan terwujud gitu. Misalnya nih, aku ingin mensukseskan orang tua, aku ingin membalas teman-temanku gitu kan. Nah, membalas dalam arti itu yang baik-baik gitu Iya loh. bener, kayak misal Kak Ilham nih udah belajar banyak di Koma, dari pengurus dikasih materi ini, masa nggak dikembangkan ya Iya, Kak? jadi- Apalagi kalau kita belajar tapi nggak ada realisasinya, itu kan kayak sayang sekali ilmunya. Jadi kita bisa lihat progres buat kedepannya. Oh, aku waktu itu belajar mungkin motion graphic atau yang lainnya, kurang nih, aku belajar lagi, dikembangkan lagi gitu. Mungkin lebih ke situ Iya. ya Kak? Mungkin kalau misalnya teman-teman niat ini, aku mau bisa ini. Ketika kalian ingin bisa itu, pasti niat kalian akan muncul. Pokoknya ingat dari awal bahwa aku ingin bisa bikin seperti ini. Gitu. Yang penting niat pokoknya. Niat. Dan Terus, motivasi untuk kalian bisa bikin seperti ini. tapi kok bisa betah 12 jam tuh loh, aku penasaran. Apa nggak pegel Kak depan laptop, duduk terus? Kembali lagi di awal tadi bahwa ada sesuatu yang harus aku kejar gitu. Berarti Jadi harus ada belajar. target gitu ya Kak? Kita harus memiliki target nih. Kita ke depannya mau kemana? Apakah kita mau mengembangkan ilmu kita atau kita hanya stuck di sana aja gitu. Semua itu tergantung kemauan kita untuk belajar dan untuk maju gitu. Berarti benar-benar niat yang gede buat kita belajar mau berkembang bareng. Iya, benar banget. Jadi nggak usah sungkan-sungkan lah, yang belum bisa, yuk mari kita belajar bareng-bareng di sini. Bakal diajarin benar-benar dari basic, dari yang nggak bisa sampai bisa. Yang bisa makin bisa nanti. Berarti awal-awal Kak Ilham belajar tuh berarti menggunakan aplikasi yang Kak Ilham belum pernah pegang juga ya? Belum pernah megang sama sekali. Awalnya bingung nggak tuh Kak megang aplikasinya ada apa aja tuh Kak yang biasa digunain buat VFX Animation? Di VFX Animation kita pakainya Adobe After Effects sama Blender. Nah, mungkin teman-teman udah familiar nih sama After Effects sama Blender kan. Yang Blender itu ya lagi aplikasi-aplikasi yang baru booming nih akhir-akhir ini kan. Karena gratis dan Gratis ya nih? Iya. Mudah karena banget gratis, mudah diakses gitu Kak. Dan ringan tentunya untuk laptop-laptop. Jadi nggak terlalu memakan spesifikasi yang banyak gitu. Berarti dengan spesifikasi yang kecil atau mungkin yang cuma segini-segini aja nih bisa gitu ya Kak? Iya, bisa. Gitu. Kira-kira kesulitan nggak sih Kak awalnya itu? Kayak misal, aduh ini buat apa, ini buat apa? Iya, pasti kesulitan sih. Kalau misalnya belum tahu, belum dibimbing itu pasti kesulitan. Kalau awal-awal, kalau di Koma awal-awal tuh dikasih teori dulu ya Kak? Iya, kalau di VFX Animation itu kita teori sedikit, tapi langsung praktek. Ibaratnya perbandingannya gini, 20% itu teori, 80% langsung praktek. Jadi kalau kita kebanyakan teori, nggak ada prakteknya ya nggak bisa-bisa gitu kan. Karena di VFX Animation itu emang langsung praktek. Kalau kebanyakan teori malah nggak jadi-jadi. Jadi sambil jalan gitu juga ya. Berarti misal di CC nih, jadi kita hari pertama gitu ya Kak, dijelasin dulu ya VFX itu gimana. Iya, VFX itu gimana. Terus nanti apa aja sih yang bakal kita pelajarin dan juga kita bakal buat apa gitu ya. Iya, bakal buat apa. Nah dulu pertama banget nih, apa tuh Kak yang dipelajarin awal banget? Yang awal banget tuh belajar matte painting. Matte painting Iya, ya? menggabungkan beberapa objek jadi satu satuan Berarti gambar langsung gitu. eksekusi di hari itu juga? Iya, langsung eksekusi hari itu. Berarti yang tadi itu, Yang mana? yang karya pertama tuh eksekusi Oh, yang pertama itu, atau? kalau yang karya pertama tadi itu aku main-main ke basecampnya aku mah. Wah, Jadi ingat itu Koma waktu punya perjuanganku, basecamp. perjuanganku belajar itu hujan-hujanan datang ke basecamp Koma Kak, untuk belajar seperti itu. Gitu. Hujan-hujanan dari rumah Oh, atau dari dari rumah. selesai kuliah? Dari rumah. Dari rumah.
niat banget ya Kak. Ya, semua itu Hujan-hujan loh. tergantung keinginan kita untuk Keinginan, belajar. benar Semua itu banget. kembali motivasi kita. Dan alhamdulillahnya pengurus-pengurusnya juga welcome di sini. Diajarin bener-bener Bener-bener belajar. dari nol itulah. Telaten pokoknya istilahnya. Hujan-hujan. Dari mana Kak rumahnya Kak? Rumahku di Bantul. Bantul. Berarti dari Bantul jauh-jauh ke Condong Catur ya. Jadi Ya. buat teman-teman yang nggak tahu Basecamp Koma, jadi Basecamp Koma itu ada di Condong Catur teman-teman, deket kampus. Jadi hitung jauh sih kalau dari rumah Kak Ilham ya Bantul ke sini ya Kak. Kurang lebih sih 20 kiloan. 20 kiloan, hujan-hujan sampai sini menghasilkan karya tapi menguntungkan juga sih untuk belajar juga. Iya, untuk belajar. Jadi Iya. benar-benar basicnya itu diajarin di sini. Nggak sia-sia juga ya Kak ya. Itu mungkin ada yang tanya lagi. Oh ada yang tanya lagi. Oke, dari ini kalau nggak pandai gambar gimana ya Kak desainnya? Apakah bisa sebagus itu? Nah ini bener banget nih. Kira-kira Kak Ilham awalnya emang bisa gambar Kak? Atau gimana nih Kak? Wah, kalau ditanya bisa gambar apa enggak? Jujur aku nggak bisa gambar sih. Ya bisa, tapi nggak bagus. Mungkin teman-teman itu semuanya bisa gambar, cuman bedanya bagus apa enggak gitu aja sih. Jadi kalau dikatakan gambarku bagus apa enggak? Aku nggak pernah bagus yang namanya gambar. Cuman kan kalau di 3D itu kan ada yang namanya modeling nih Kak. Modeling itu ya kita klik-klik mouse aja. Mouse dari Tinggal sebuah diklik-klik gitu ya, sampai ada bentuknya. Kok dari bisa sebuah ya? kubus diolah-olah, diklik-klik hingga membentuk sebuah meja, bantal, pegunungan atau apa seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa gambar, Nggak usah khawatir gitu ya. Pasti bakal ada jalan untuk kedepannya gitu. Berarti teman-teman mungkin yang suka nggak bisa gambar, Nggak usah takut. tapi mau belajar animasi, mau belajar visual effect, bisa banget ya Kak. Tinggal klik-klik mouse aja, nih modal tangan sama mouse aja diklik-klik. Iya, belajar ilmu tuh nggak ada batasnya kok. Nggak ada batasnya, Nggak, bener dan banget. nggak ada kata terlambat untuk mempelajari sesuatu yang baru. Bener banget. Berarti aku nih Kak, aku kan udah semester sekian, aku mau belajar juga nih VFX Animation nih. Berarti aku belum terlambat ya Kak kalau mau belajar. Nggak ada kata terlambat. Pokoknya. Setelah ini aku mau belajar beneran deh. Iya. Coba di scroll. Kalau laptop atau PC saya nggak kuat gimana nih Kak? Kalau laptop atau PC saya nggak kuat, nggak masalah sih, karena pasti bakal ada jalan untuk depannya. Kalau misalnya ngerasa, misal PC-nya nggak kuat atau apa, itu kita bisa belajar bareng-bareng yuk. Kita bisa belajar datang ke Basecamp sini, kita bisa pinjem atau bisa pinjem laptopku untuk belajar gitu kan. Oh berarti teman-teman yang nggak punya laptop atau PC yang sekiranya mendukung buat aplikasi ini atau buat edit ini dan kerasa berat banget, berarti bisa nih minta tolong pinjam PC-nya kakak pengurus atau mungkin Kak Ilham sendiri mungkin. Tapi datangnya ke Basecamp-nya Ke sini. Basecamp, jadi langsung Kak aku mau belajar tapi aku nggak punya PC nih, aku punya PC tapi aplikasinya nggak mendukung di laptop aku, gimana nih Kak? Tapi tetap nggak usah khawatir sih teman-teman kalau misalnya ngerasa PC-nya belum memadai, itu kita gunakan semaksimal mungkin sih, baru kita tetap gunakan semaksimal mungkin untuk mempelajari itu semua gitu. Kita maksimalin dulu yang ada, kita maksimalin dulu sampai benar-benar ke-push. Berarti kita belajar dari yang ada nih, dari hal-hal yang simpel dulu ya Kak? Kita maksimalin yang ada, karena pada dasarnya keinginan untuk belajar itu yang utama Kak. Yang penting Hardware keinginan. itu adalah pendukung kita. Berarti PC, laptop, dan lain-lain itu hanyalah pendukung. Tapi semua itu, walaupun kamu punya laptop yang kapasitasnya gede atau aplikasi yang gratis, yang premium dan lain-lain itu ada, tapi kalau kalian gak punya keinginan belajar ya Kak, itu bakalan hasilnya bakalan nol banget gitu. Jadi manfaatkanlah hal-hal yang ada ya Kak buat belajar. Manfaatkan nih teman-teman dari Koma buat belajar juga. Jadi kalau ada pengurus yang sekiranya slow nih, teman-teman bisa hubungin buat kita belajar bareng sambil nongkrong, sambil ngopi ya Kak. Enaknya tuh sambil makan. Jadi sambil ngedit, sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Lebih tepatnya kita punya wadah nih di sini. Kalian udah gimana ya? Kalian tuh gak perlu khawatir karena ini loh kita menyediakan tempat belajar buat kalian. Jadi kalian gak usah khawatir karena kalian di sini bisa apa aja lah, maksudnya dalam artian bisa apa aja tuh bukan seenaknya sih, lebih ke kalau kalian butuh laptop nih kita ada, kalian butuh aplikasi apa nih kita ada, kita tinggal gimana enaknya ngobrolnya gimana, sharingnya gimana, mungkin lebih ke situ ya Kak. Iya, karena kan gitu. ada pepatah yang mengatakan everything is about the man behind the gun. Waduh, apa tuh artinya? Semua itu bergantung pada orang yang di belakang alat itu. Nah bener banget, berarti
kalau kita nggak bisa mengoperasikannya, kita nggak bisa ngontrolnya, berarti hasilnya benar-benar besar gitu ya Kak. Kalau kita nggak ada ilmu, kita nggak punya teori, kita nggak punya dasar, tapi ngasal make aja ya bakalan nggak ada hasil juga sih. Kecuali kalau kita udah berbekalkan ilmu, berbekalkan teori dan pengalaman dan sharing-sharing dan itu tadi yang energi-energi positif tadi disalurkan ke kita akan menghasilkan sesuatu yang baik juga tentunya. Oh ya teman-teman, mungkin aku ingetin lagi, setelah ini kita akan ada sesi hiburan, kemudian akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman, pertanyaan teman-teman yang belum terjawab atau mungkin yang tadi tenggelam ya. Iya, tenggelam di dasar lautan. Nanti bisa banget di-up lagi, ditanyakan lagi di kolom komentar aja. Dan setelah ini kita ada hiburan, Kak. Iya, hiburan. Jadi teman-teman mungkin biar nggak sepaneng, Kak, dengerin kita ngobrol terus. Mungkin udah bingung, aduh tadi apa ya? Mungkin sambil relaksasi aja ya, Kak. Kita bakal muterin nih hiburan dari teman-teman Koma juga. Jadi di Koma itu kita nggak cuma belajar, tapi kita juga saling menyalurkan hobi bersama gitu. Mau karaokean, nyanyi dan joget-joget gitu. Mungkin teman-teman yang punya bakat boleh banget salurkan juga nih, yang mau tampil berikutnya gitu. Oke, jadi setelah ini akan ada hiburan, penampilan dari Koma Akustik. Nah, akan membawakan sebuah lagu. Jadi selamat menyaksikan. Hari ini. Hilanglah dari kehidupanku, nyala dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu kian menyiksaku, biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana, ingat dia dan segalanya. Senanglah sepuasnya, biarkan di sini ku menyendiri. Terlintas keinginan untuk dapat hilang ingatan agar semua terlupakan, dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang tak berpaling. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan. Ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan. Ku hancurkan adanya. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Letih di sini ku
Ya, itu tadi penampilan dari Koma Akustik. Tadi ada Kak Ilham juga lah. Jadi itu tadi teman-teman penyaluran hobi di Koma loh. Jadi teman-teman yang mungkin bisa main musik, Keren. nyanyi, boleh banget tampil di Koma Akustik nih. Tadi ada Kak Ilham juga tuh main Di gitar. Koma itu pokoknya multi talent semua, Kak. Multi talent, jadi Multi nggak talent. cuman editing Nggak cuma doang, multimedia dan lain-lain. Kalian juga bisa menyalurkan hobi yang lain juga ya. Apalagi hobinya bareng-bareng sama teman-teman juga nih, Iya. gitu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih Kak, mungkin kita mengapresiasi dulu tadi yang udah tampil, kita tepuk tangan dulu nih. Aku tepuk tangan buat aku sendiri nih. Oh iya, tepuk tangan buat Kak Ilham yang udah tampil, menghibur teman-teman semua tadi. Nah, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, teman-teman yang tadi pertanyaannya belum kesebut, atau mungkin udah tenggelam nih, dari kan komennya jadi banyak, bisa di-up lagi. Nah, udah ada nih Kak, pertanyaan pertama dari Diva Surya. Kak, nanti kalau belajar 3D di Blender, filenya bisa di-convert ke software lain, Kak? Gimana? Ada, jadi kita bisa convert ke file lain, cuman dengan syarat beberapa apa sih namanya itu? Kalau AI atau OBJ gitu. Format. Nah, Format. tergantung formatnya nih. Kalau misalnya teman-teman ekspor di format OBJ atau FBX, itu nanti bisa teman-teman pindah di Maya atau 3ds Max gitu. Jadi bisa sih dari software lain ke Blender itu juga bisa dengan beberapa syarat format itu tadi. Ada OBJ, FBX, dan masih ada lain-lainnya. Berarti tetap ada formatnya ya. Nah, selanjutnya ada dari Malik nih. Tadi pakai software apa ya Kak? Ketinggalan dia Kak. Softwarenya itu ada After Effects sama Blender. Cuman nggak memungkinkan kita belajar dengan software-software lain. Kemarin itu seperti di Bootcamp Multimedia. Bootcamp Multimedia itu adalah beberapa rangkaian dari Koma itu seperti pelatihan ya, Pak? Pelatihan di Koma itu seperti mendatangkan materi dari luar dengan belajar beberapa hari gitu. Namanya Bootcamp Multimedia. Berarti belajar sekaligus praktek juga. Dengan beberapa hari gitu kan. Itu kita belajar menggunakan Maya, itu belajar animasi karakter sama rigging. Masih tulang-tulang di ini karakter. Berarti baru belajar juga gitu. Iya, itu baru belajar. Berarti selain ada After Effects sama Blender, ada Maya. Baru belajar banget waktu di pelatihan bootcamp. Iya. Selanjutnya ada dari Bima Saputra, spek PC atau laptop kakak gimana nih? Laptopnya Kak Ilham nih. Ini mah dijelasin gini. Boleh banget, mungkin sedikit-sedikit gitu. Udah aku sebutin ini aja sih, prosesornya aja Ryzen 5 udah. Gimana Kak? Speknya Ryzen 5 udah. Oke. Itu infonya ya. Nah, selanjutnya ada dari Nurul Ahmad. Kak, pernah nggak buat modeling di 3D Max? Sejauh ini aku belum pernah bikin selain di Blender sih. Karena emang baru belajar di Blender juga, baru fokus di satu aplikasi itu. Jadi ketika udah menguasai ini, mungkin aku bakal belajar di software lain. Karena ya fokus dulu lah di satu dulu. Jadi belajar itu fokus satu dulu, kita kembangin baru ke yang lain gitu ya. Nah teman-teman mungkin yang penasaran, mungkin pengurus yang lain mungkin udah ada atau belum, atau gimana, kalian mau sharing-sharing, boleh banget. Nanti tinggal hubungin aja pengurus Koma yang lain. Nah selanjutnya
ada dari Jagat Pramudita. Nanti kalau udah bisa ke kampus, Koma ngapain aja nih Kak kegiatannya? Wah, di Koma itu kegiatannya banyak banget nih. Mulai dari pembelajarannya ada coaching klinik. Nah, coaching klinik itu kan apa namanya? Bentuk pelatihan. Bentuk pelatihan setiap minggu yang diadakan hari Sabtu ya. Itu ada 2 sesi. Sesi siang sama sesi sore. Jadi teman-teman yang di siangnya ada mata kuliah bisa ikut sesi selanjutnya. Buat yang sesi pertama nggak bisa, nanti bisa di sesi kedua. Lalu ada kegiatan yang namanya night sharing. Nah, night sharing ini lebih ke kita sharing-sharing dengan anggota sama pengurus nih. Misalnya teman-teman mau request, aku mau belajar ini nih Kak. Nah, itu nanti di night sharing itu bisa kita realisasikan di situ. Nah, setelah itu ada yang namanya middle project. Apa itu middle project? Middle project itu sama halnya kayak UTS. Jadi di Koma juga ada UTS, ada ujiannya juga nih. Mau lihat seberapa jauh sih teman-teman Koma ini berkembang gitu ya dari ilmu-ilmu yang udah diajarkan. Lalu setelah ada middle project itu ada tadi bootcamp multimedia. Bootcamp multimedia itu kita mengundang dari pemateri dari luar yang udah benar-benar profesional di bidangnya. Gitu. Kita diadakan biasanya 4-5 hari sih itu kemarin kalau salah ya. Nah itu kita belajar hal-hal yang baru sih yang nggak diajarin di Koma ini. Berarti banyak belajar ya di Koma ini, lebih ke pelajarannya, lebih ke ilmuannya ya. Itu tadi karena kita emang UKM penalaran dan keilmuan. Lalu gitu. ada juga nih yang namanya Big CC itu Big Coaching Clinic. Kita benar-benar mengundang pemateri dari luar nih, sama halnya kemarin itu Big CC ngundangnya Rify Art Studio. Oh yang Wah, tadi itu benar-benar menarik banget sih. Belajar banyak juga, berarti lebih ke sharing gitu, kayak seminar gitu ya? Iya, kayak seminar, sharing pengalaman dari Kak Rify-nya juga. Kemarin materinya tentang apa tuh Kak, yang Big CC kemarin? Kemarin Big CC materinya tentang ini sih, potensi, apa sih mau dibawa kemana, prospek kedepannya dari dunia VFX. Oh gitu. Kerjanya gimana, prospek kedepannya gimana, nah seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rizky Aris. Kak mau tanya bedanya rider Cycles sama itu apa ya? Kalau misalnya teman-teman ingin bikin yang realistis nih, nah itu biasanya teman-teman pakainya Cycles. Cuman kalau misalnya teman-teman ingin bikin kayak gaming look nih, gaming look ya terkesan kayak game gitu kan, atau kayak animasi-animasi yang seperti ya game sih sebenarnya. Nah, yang nggak terlalu realistis, nah itu menggunakan Eevee. Dan Eevee ini lebih ringan teman-teman karena sistemnya real time gitu, real time rendering. Kalau Cycles itu kan agak berat banget ya, karena emang bener-bener realistis. Gitu. Bener-bener menyerupai gitu. Jadi Cycles itu lebih berat daripada Eevee. Pertanyaan selanjutnya dari Firman. Kak mau tanya, VFX di Koma ini akan mempelajari VFX yang full animasi atau bakal ada mempelajari VFX yang digabungkan dengan video asli? Contohnya seperti video-video shaking. Iya, jadi kita di Koma nggak belajar full animasi ya, bukan karena sih. Kita belajarnya itu VFX yang digabungin dengan sebuah footage video, gitu kan juga bisa. Jadi lebih ke visual effects sih, animasinya itu kita belajar basicnya, pendukungnya. Dasar-dasar gitu ya? Iya. Oke, ini pertanyaan yang sama Kak. Maaf, kalau nggak pandai gambar bisa nggak ya? Ini pertanyaan yang tadi nih kayaknya, ada nanya lagi nih. Bisa banget, jadi tadi Kak Ilham juga udah cerita kalau Kak Ilham itu awalnya juga gambar seadanya, nggak bisa. Jadi Kak Ilham juga di sini belajar juga ya, baru belajar juga. Nih Kak, ada yang curhat juga nih Kak kayaknya. Kak, imajinasi aku tuh banyak, tapi kadang susah banget buat bisa menuangkan ke VFX-nya. Mungkin ada tips dan triknya nih Kak, gimana tuh Kak? Banyak nih, di pikiranku aku pengen buat pohon, tapi pohonnya ada monyetnya, ada buahnya macam-macam, tapi bingung buat merealisasikan di bentuk VFX-nya tadi. Yeah. Ada tips dan triknya nggak nih dari Kak Ilham? Dari tipsku sih, kalau misalnya teman-teman punya kepikiran nih, langsung aja tuangin idenya gitu. Misalnya kepikiran mau bikin laptop atau pohon, langsung eksekusi itu aja. Apapun yang teman-teman pikirin sekarang, lakukan sekarang gitu. Nanti misalnya mau ada tambahan itu bisa menyusul sambil jalan gitu ya. Jangan ditunda-tunda lah. Kalau nemu ide langsung lakukan eksekusi. Jadi kayak sekarang aku mau buat laptop nih, mungkin aku sekarang baru bisa buat bentuknya. Mungkin setelah itu bingung apanya gitu, mungkin akan bertahap sambil belajar gitu. Jadi ya. Jadi intinya lakuin dulu, nanti seiring berjalannya waktu pasti akan nemu ide-ide yang baru gitu. Nih Kak, ada yang tanya juga. Kak, di antara karya-karya kakak nih, di antara karya Kak Ilham yang tadi, yang paling susah itu yang mana sih Kak? Menurut kakak, mungkin dari waktu atau tingkat kesulitannya? Yang paling susah? Yang paling susah itu aku bikin yang di ini, untuk hari Valentine yang tadi ada yang ada kotak puing-puingnya muncul gitu ya, terus ada bentuk
bentuk-bentuk yang lain, Iya, kado yang lain. karena gitu. itu di modeling banyak banget soalnya. Iya sih, dari dari kecil-kecil kelihatannya banget. juga banyak bentuknya ya, apalagi pas setelah kadonya dibuka itu. Iya, itu kan ada peritilan-peritilan kecil-kecil itu, ya agak Berarti susah harus sih. detail Itu banget makan gitu ya, Kak. waktu berapa ya? 3 hari kalau nggak salah. 3 hari buat Iya. satu video itu. Mm-mm. Terus ada lagi nih Kak yang nanya, Kak kita diajarin lebih ke Blender atau ke Maya? Nah itu akan terjawab setelah kalian gabung ke Koma Iya. tentunya. Besok kalian mau belajar lebih ke Blender atau ke Maya, kalian akan temukan jawabannya setelah kalian gabung Iya, ke Koma. Itu tergantung pada pengurusan ini sih. Kita bahas menekan apa. Nah selanjutnya nih Kak, ada yang tanya, Kak UTS-nya itu lebih ke teori atau praktikum tuh, yang middle project tadi? Kita belajar lebih ke praktikum dong, karena ya kita kebanyakan teori, nanti ilmunya nggak masuk-masuk, nggak ada aksi-aksinya kan susah juga nyernanya, cuma teori aja, nggak take action, nggak langsung praktek itu juga susah. Kita belajar by praktek sih. Ketika prakteknya sudah dikuasai, otomatis nanti teorinya mesti paham. Seperti itu. Terus aku mau nanya nih Kak, karena belum ada yang tanya, aku aja yang tanya. Buat pertanyaan buat Kak Ilham nih. Kalau VFX Animation nih untuk prospek kedepannya tuh lebih ke apa sih Kak? Prospek kedepannya VFX Animation-nya. Mungkin kita bisa menjadi sebuah animator, seorang animator atau seorang modeler, bahkan juga bisa menjadi VFX artist, VFX supervisor, seperti itu sih. Jadi nggak cuman fokus di bidang animasi, cuman kita juga bisa bergerak di bidang film gitu. Ya kayak VFX, atau kita bisa kerja di full animasi, juga bisa studio animasi, bikin film animasi, atau menjadi sebuah CGI gitu. CGI artis. Nah mungkin teman-teman mau yang lebih kenal Koma nih Kak, kira-kira dari Koma sendiri ada nggak sih Kak alumni yang udah sesuai bidangnya? Mungkin dari alumni Koma lah. Yang aku tahu ya, itu ada dari Mas Fauzi angkatan 2016, itu dia udah punya PH-nya sendiri. Sama Mas Salim juga angkatan 2016, dia juga punya PH sendiri nih. Sama ada Mas Royan, kalau nggak salah itu angkatan berapa ya? 2015 atau 2014? Aku lupa, itu dia kerja di Infinite Studio. Jadi kalau teman tahu Infinite Studio itu ya benar-benar studio animasi yang ada di Batam gitu, yang udah bergerak ke ranah film animasi di Indonesia. Berarti udah banyak nih jebolan-jebolan Koma gitu ya. Merealisasikan apa yang dia pelajari di Koma dan juga ilmu-ilmu dari perkuliahan juga langsung udah ada wujud nyatanya. Nah, Kak kalau nggak salah tuh kemarin ada yang nanyain perbedaan VFX Animation yang ada di Koma dan juga yang ada di UKM sebelah nih Kak. Bedanya apa sih Kak? Bedanya ya, setauku itu kalau di VFX di sebelah itu lebih ke arah Jepangan sih, mungkin lebih ke arah ini. Drawing ya kalau nggak salah, lebih drawing. Tapi kalau di Koma itu VFX-nya lebih universal teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus punya style seperti itu, teman-teman bisa mengembangin nih stylenya seperti apa, style Eropa, style Amerika, style Jepang. Kita belajar lebih umum di sini, lebih luas. Gitu. Berarti bedanya lebih ke pembelajarannya ya Kak. Kalau di Koma lebih ke digital modern gitu ya. Kalau di UKM sebelah itu mungkin lebih ke arah Jepangannya gitu. Nah, mungkin karena nggak ada yang tanya lagi nih Kak, berarti teman-teman udah pada paham nih. Mungkin teman-teman yang udah punya pencerahan, udah mantep nih di VFX Animation, boleh banget langsung aja daftar gitu ya Kak. Iya. Atau mungkin ngajakin teman-temannya daftar melalui Expo terlebih dahulu di expoamicom.com. Setelah itu baru langsung masuk ke grup WhatsApp, akan diarahkan ke link pendaftaran. Nah, teman-teman di sini ada kuesioner nih yang udah di-share di kolom komentar. Minta tolong waktunya teman-teman buat mengisi kuesioner yang ada di kolom komentar gitu. Boleh banget nih biar untuk Koma ke depannya alangkah baiknya seperti apa. Bisa minta waktunya teman-teman untuk mengisi. Nih Kak, ada yang minta tolong dong tampilin lagi hasil karyanya. Ada yang baru masuk nih Kak, boleh banget, boleh banget. Nah sambil nunggu karyanya ditampilin teman-teman, boleh banget untuk mengisi kuesioner Koma Talks yang ada di kolom komentar. Cepet kok, pertanyaannya nggak banyak, jadi cuma sedikit. Teman-teman sambil melihat karyanya Kak Ilham yang tadi, nih ada lapangan, ada ruangan yang ada sofanya gitu. Oh ini ada masukan nih, ada komentar kuesionernya nggak bisa diisi, Anda perlu izin.
menggunakan email Amikom ya teman-teman. Jadi teman-teman yang udah punya email Amikom jangan lupa langsung aja diisi kuesionernya. Nah itu tadi beberapa karya dari Kak Ilham. Oh ya Kak, ada tadi yang tanya, Kak mau tanya di VFX fokus ke 2D atau 3D? Kita fokus di 2D sama 3D. Jadi 2D-nya itu lebih ke motion sih, tapi bukan hand drawing frame by frame gambarnya, kita lebih ke motion. Jadi 2D sama 3D itu Tetap ada imbang. Cuman ya itu 2D-nya kita nggak hand drawing frame by frame gitu. Menggunakan motion. Menggunakan After Effects. Ini Kak ada yang nanya nih, Kak dari Malik Pablo. Kak IG-nya apa? Fallback sekalian. Boleh banget di IG-nya siapa nih? IG-ku apa IG-nya Mbaknya? Naduh. Kalau Kak Ilham dulu deh. Punya aku itu bisa diketik Ilham Dinata _. Ilham Dinata _. Tuh, jangan lupa. Kalau aku @ayunatasya YKM. Oh, jangan lupa follow Media Koma nih. Jangan lupa lo Media Koma, ya, di-follow juga. Yang penting jangan lupa follow @media_koma teman-teman. Itu yang paling utama. Biar kalian nggak ketinggalan info yang ada di Koma. Mungkin bisa diketikin di kolom komentar. Tuh Kak minta fallback, Kak. Iya, nanti ya setelah acara ini kita follow-followan. Nanti Nanti kita sharing-sharing juga. Nah, mungkin itu jangan mungkin sekian ya Kak sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau kepoin lebih lanjut, nanti kita langsung aja gabung ke Koma. Oh ya teman-teman jangan live dulu, kita ada foto bersama nih kayak Koma Talks kemarin. Jadi yang belum on cam, silahkan on cam. Yuk kita on cam yuk. Tuh jangan lupa follow @media Koma, bener banget. Ya yang belum on cam nih ada banyak banget nih yang gabung nih, ada Wahyu, ada, wah namanya susah banget, Isquila. Ada Anissa, ada Ariska, Bayu, Cahyani, ada Diva, ada Erlangga, ada Vicky, ada Hari, ada Jagat. Nah, boleh banget nih teman-teman kita on cam dulu yuk. Oh, laptop gak ada kameranya Kak. Gak apa-apa kalau gak ada kameranya jangan live dulu karena kita ada tagline juga. Tetap action aja di belakang kamera. Iya, tetap bergaya. Yuk, yang belum on cam, silakan on cam. Setelah on cam, setelah foto bersama nih Kak, kita ada tagline. Kalau aku bilang media, kenapa jadi media ya Kak? Keterusan nih. Kalau aku bilang Koma, teman-teman jawab selalu di hati, selalu dinanti. Mungkin teman-teman yang kemarin udah ikut Koma Talks mungkin paham sih. Iya. Karena kemarin kita juga ada tagline. Udah on cam semua Kak? Oke. Udah on cam? Sudah Bunda. Udah on cam? Semuanya udah on cam, yang belum yuk, on cam yuk. Mari kita lihat. Ini jangan-jangan teman-teman nih pada bolos kuliah nggak ya? Jangan-jangan. Kan teman-teman pada rajin. Oh iya. Pastinya. Ini nggak boleh bolos kuliah loh teman-teman. Kalau kalian mau lihat Koma Talks, di Dual Meet aja ya Kak. Iya. Jadi sambil menerima ilmu dari Koma, menerima ilmu dari dosen juga. Karena gitu. kuliah itu kewajiban. Organisasi itu tanggung jawab. Jadi harus Betul banget. Kak Ilham gimana kuliahnya lancar? Alhamdulillah lancar. Oh Kak, Baik-baik saja. kuotanya Kak, yaudah. Yuk. Kuotanya. Cepat, kasihan kuota. Yuk, kasihan kuotanya. Jadi yuk sekarang teman-teman kita on cam semua. Kasihan yang kuotanya menipis. Udah siap? Yuk kita langsung yuk. 1, 2, 3. Oke, lagi nggak nih? 1 kali lagi ya Kak. Oke Bunda. Serah dia bebas. Apa Kak? Ini, yaudah yuk. Yuk. Siap? Udah siap? Kita gaya 1, 2, 3. Nah, sekarang kita on nih teman-teman. Yuk kita mau tagline. Jadi kalau aku bilang Koma, kalian jawabnya selalu di hati, selalu dinanti. Ya, yang belum on mic, silakan on mic. Yuk Kak Malik kita on mic yuk. Kak Sinta, Kak Rizky, Kak Rizky-nya ada banyak ternyata ya. Rizky-nya ada banyak lagi. Kak Rifki, Kak Ragil Surya, Kak Kiara Maharani, Kak Octavian Guntur, Nurul Ahmad, Nio Bimo Saputra, dan teman-teman yang lain yang udah tergabung. Boleh banget nih kita on mic buat tagline bareng-bareng. Kan tadi nggak bisa buka kamera nggak apa-apa. Yang penting sekarang lagi kuliah, Wah. Berarti dia niat banget nih. Berarti ini kan ada nih Malik Pablo. Berarti Malik nih
Jadi Malik ini niat banget nih mau ikut Koma Talks nih karena dia penasaran gimana VFX Animation yang ada di Koma. Wah, keren Malik. Semoga aku bisa mengikuti kuliah dengan baik dan juga mendengarkan materi Koma dengan baik juga. Amin. Itu gak usah malu-malu. Gak boleh malu-malu karena nanti kita bakalan kalau dilihat kan biar waktu offline nih kita ketemu kita bisa saling menyapa loh. Wah, tuh keren tuh kayak gitu. Ini baru berani. Anjayani. Biar kita bisa tahu teman-teman. Bisa saling menyapa, benar banget. Misal ketemu aku nih atau Kak Ilham, boleh banget disapa, jadi gak usah malu-malu gitu. Udah siap? Yuk, siap bergaya. Oke, siap ya, udah on mic ya, langsung ya. Operator siap? Yuk. Yuk, kita tagline ya. 1, 2, 3. Koma. Baru dinanti. Mantap Bunda. Ilham udah menemani aku ini buat jelasin tentang VFX Animation. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan kuliah pada sore hari ini. Jangan lupa kuesioner yang ada di kolom komentar diisi ya. Dan aku mau ngingetin lagi nih, besok Koma Talks akan ngobrol bareng divisi graphic design. Jadi teman-teman yang suka desain-desain nih, jangan lupa gabung untuk di Koma Talks hari berikutnya. Dan aku mau ngingetin lagi, Koma juga mempunyai perlombaan nih Kak. Ada Koma Competition. Jadi teman-teman yang punya karya boleh banget di-upload di Instagram kalian, jangan di private dan jangan lupa tag akun Koma dan akun Expo. Siapa tahu kalian beruntung dan dapat hadiah. Karyanya apa aja nih Kak? Ada deh pokoknya. Oh karyanya. Yang penting karyanya sesuai bidang multimedia. Jadi kalian punya video apapun yang kalian yang udah bisa desain, yang udah bisa buat animasi atau video pendek, boleh banget diupload di Instagram. Jangan lupa di follow Media Koma ya, media_koma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Terima kasih Kak. Luar biasa kalian. Alhamdulillah. I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to help, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in yourself till I come back around. Now the day bleeds into nightfall,
and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda